Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani seluruh Indonesia. Kami di sini pada hari ini dari BPP Bring Surat ingin mempraktekkan, menunjukkan tata cara perlakuan tanaman kelengkeng kateki yang sekarang ini pohon ini sudah berusia 2,8 tahun. Secara fisik insya Allah ini sudah layak untuk dibuahkan, sehingga tata cara sebelum dibuahkan ada beberapa perlakuan. Yang pertama, kita lakukan pemangkasan dulu. Jadi pemangkasan ini bertujuan untuk mengurangi cabang-cabang yang kiranya kurang menghasilkan maksimal, sehingga diharapkan nanti buah yang dihasilkan itu bisa maksimal. Jadi dalam pemangkasan kita akan pilih beberapa cabang yang kira-kira masih kecil-kecil, kita buang, dan daun-daunnya juga yang kira-kira daunnya itu sudah tua akan kita kurangi sehingga nanti pembuahannya maksimal. Baiklah, saya akan tunjukkan tata cara pemangkasan dan contohnya. Pertama yang ini cabang yang masuk ke dalam dan kecil, kita kurangi. Sahabat tani, yang bisa saya bagikan dalam proses pemangkasan, sehingga setelah kita pangkas semua sudah selesai, baru kita nanti lakukan pembosteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani dimanapun kalian berada. Setelah pada tahapan pemangkasan cabang cacing pada tanaman kelengkeng, sebelum masuk ke praktek pembosteran, kita campurkan untuk KNO3 putih sebanyak dosisnya 45 gram dan NKP sebanyak dosis 45 gram ke dalam 1 liter air per tanaman. Sebelum masuk ke pembosteran, tahapan pertama yaitu pengukuran pH tanah, dan yang kedua baru masuk ke tahapan pembosteran kelengkeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, belum dilakukan pembosteran, kita akan melakukan pengecekan pH tanah. Untuk mengetahui pH tanah dipergunakan alat berupa soil tester yang berguna untuk mengetahui tingkat pH daripada tanah tersebut. pH tanah sangat berguna untuk menentukan tingkat pH, di mana jika pH terlalu asam maupun terlalu basa akan mempengaruhi penyerapan unsur hara bagi tanaman. Baik, langsung saja kita akan mempraktekkan teknik pengukuran pH. Yang pertama ada kita menentukan 5 titik daripada luasan areal yang diambil dari sudut masing-masing sudut bagian barat, kemudian bagian timur, bagian selatan, dan bagian utara, dan yang satu di bagian tengahnya. Baik, kita akan segera melakukan cek pH. Ini kita masukkan ke dalam tanah kurang lebih 10 cm sampai batas elemennya. Kita tunggu beberapa waktu sampai jarumnya konstan. Oke, bisa dilihat di sini pH-nya terukur 6. Jadi kondisinya masih bagus sih. Baik, kita tunggu jarum pH meternya agar konstan. Hasil dari titik yang kedua adalah 5,6. Lanjutkan ke titik yang ketiga di lahan sebelah utara atau lahan bagian utara. Kita tunggu jarumnya konstan.
Baik, ini menunjukkan pH 5,4. Kita lanjut di titik yang keempat, atau di sebelah belahan bagian selatan. Kita masukkan sampai ke menutup elemen. Kita tunggu beberapa saat sampai jarumnya konstan. Baik, dari alat pH meter menunjukkan angka 5,6 ya. Baik, kita lanjutkan di titik yang kelima atau di tengah-tengah lahan. Kita tunggu beberapa saat sampai jarum menunjukkan angka konstan. Ini menunjukkan pengukuran 5,6 ya. Ya. Dari hasil pengukuran kelima titik tadi didapatkan rata-rata 5,64 ya. Jadi masih dalam kondisi normal atau netral, dimana kondisi itu kondisi normal pH 5,2 sampai 6,5. Itu teman-teman cara pengukuran pH tanah di lahan. Terima kasih sahabat petani dimanapun berada. Hari ini akan kita laksanakan pelaksanaan komposter. Yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah alat bersih untuk batang, untuk membersihkan batang. Kemudian yang kedua adalah booster untuk perangsang pembungaan kelengkeng, yang saat ini kita akan menggunakan sodium. Kemasan ini dengan berat 250 gram. Kemudian akan kita aplikasikan menyesuaikan dengan batang yang ada pada saat ini, yaitu umur batang 2 tahun 8 bulan, sehingga nanti akan kita gunakan 125 gram untuk sodium sebagai perangsang pembungaan tanaman kelengkeng. Kita siapkan air sebanyak 10 liter dan mari kita laksanakan aplikasi bagaimana cara melaksanakan pembusteran tanaman kelengkeng. Kita mulai dari pembersihan batang, penggalian dari akar. Ini kita cari akar-akar yang terbesar di tanaman ya. Kita sudah dapatkan akar-akar yang nanti akan kena sasaran untuk serapan dari booster ya. Ini akar selaput, kemudian akar tunggangnya sudah kita dapatkan dengan kedalaman rata-rata 5 sampai 10 cm dari permukaan. Kita laksanakan pembersihan. Kita ambil dari pangkal batang, dari akar ini, kemudian sampai pada cabang yang pertama. Kita lakukan pembersihan untuk menghilangkan kotoran atau biasanya tertempel lumut di batangnya. Kita bersihkan sehingga kotoran ini betul-betul hilang, karena ini juga merupakan satu penghambat penyerapan dari booster yang akan kita berikan pada cabang. Untuk tahapan campuran dari kita gunakan air sebanyak air ya dari 250 kita bagi caranya jadi ini separuhnya bisa
sekitar 120. Kita masukkan ke dalam air. Kita pisahkan yang pertama, kemudian kita aduk. Berikutnya ini pakai kain, kita masukkan sampai basah, klik semuanya sampai basah betul. Terus lagi, lagi. Ya, kemudian kita lakukan, mengingat tajuknya itu hampir 1 meter keluar, maka kita tambahkan penggalian. Kita ambil sekitar 50 cm dari batang. Kita lubangi sebanyak 4 titik. Ya, lubang ini kita beri larutan sodium yang tadi sudah kita cairkan, kurang lebih sekitar 1 liter. Ya, 4 titik. Kemudian sisa dari air ini kita siramkan ke pangkal batang tadi akarnya sudah kita gali. Nah, artinya ketika kita menggunakan sodium 1 bungkus ini bisa digunakan untuk 2 tanaman. Tahap yang terakhir yaitu pengurukan booster yang sudah tadi kita masukkan untuk menghindari larut terlalu cepat ke dalam tanah karena kondisi musim hujan. Kalau perlu kita tambahkan penutup di atasnya menggunakan sersah dari sisa pangkasan yang tadi sudah dilaksanakan. Ini untuk menghambat laju dari pelarutan booster di dalam tanah. Sekian, terima kasih.